Abuya Cilongok bernama lengkap Ahmad Dimyati bin Ahmad Romli. Ayahnya merupakan seorang ulama yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan pesantren, Doyong Tangerang. Pesantren Doyong didirikan sekitar abad ke-19 oleh mertua Ki Hairun, yang bernama Kiai Haji Rasihun. Sepeninggal Kiai Haji Rasihun, kepemimpinan pesantren Doyong kemudian dilanjutkan oleh Ki Hairun. Terkait tanggal kelahiran Abuya Cilongok, tidak diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan penuturan Kiai Haji Totoh Tohawi, anak ke-8 Abuya Cilongok, dalam wawancara yang dilakukan dan dikutip dalam skripsinya 2016 halaman 48. Menyebutkan bahwa, tradisi Hail Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Cilongok pertama kali digelar, pada tahun 1953 oleh Abuya saat usianya baru 25 tahun. Dari informasi tersebut, dapat diprediksi bahwa Abuya Cilongok lahir sekitar tahun 1928 Masehi. Abuya Cilongok memiliki nasab yang secara patrilineal bersambung hingga Rasulullah. Hal tersebut diuraikan dalam Ki Luluhur Rekam Jejak Sejarah Raden Arya Wangsakara, tahun 2000 halaman 93-96, bahwa kakek Abuya Cilongok, Ki Hairun, merupakan generasi ke-8 dari Raden Arya Wangsakara, seorang bangsawan kerajaan Sumedang Larang, yang kemudian memimpin kearyaan Tangerang. Sedangkan, Arya Wangsakara sendiri merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hussein. Pesantren Cilongok didirikan sekitar tahun 1955. Hal tersebut dilakukan Abuya setelah sebelumnya melakukan perjalanan keilmuan sekitar 15 tahun kepada beberapa guru, di antaranya kepada Abuya Rasam Caringin, Abuya Muhammad Dahlan Rajek, dan Abuya Muhyiddin Kosambi di Tangerang. Selain itu, Abuya juga berguru kepada Abuya Prawira Sekong di Pandeglang. Sedangkan dalam tarekat, beliau mendapat ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Kiai Haji Arsyad Cilongok, Tangerang. Kegiatan paling fenomenal yang dilaksanakan oleh pesantren Cilongok adalah tradisi Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang digelar setiap tahun pada minggu kedua di bulan Rabiul Akhir. Tradisi haul tersebut merupakan sebuah mandat yang diberikan secara estafet oleh guru kepada murid, yang secara silsilah sanad bersambung hingga Syekh Abdul Qadir sendiri. Abuya Dimyati Cilongok lahir di kampung Doyong Tangerang. Ayahnya Ki Romli meninggal muda bersama istrinya. Abuya dan adik-adiknya, Dawing dan Hajah Diyong diangkat anak oleh Haji Sidik dan Bi Haja Ilot, orang nomor 2 terkaya di Cilongok waktu itu. Cucu dari Ki Hairun Doyong ini pun akhirnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di pondok pesantren. Bahkan saat mondok beliau mendapat gelar Si Bangbara, karena hampir setiap waktu di kobongnya atau asrama santri, selalu terdengar suara beliau yang berdengung-dengung karena membaca kitab. Beliau pertama kali mondok di Ki Muhyiddin Kosambi lalu diteruskan ke Abuya Prawira Sekong, Ki Dahlan Tanjakan, Mama Bakri Purwakarta dan beberapa tempat lainnya. Beliau menghabiskan waktu 15 tahun. Saat merasa cukup akhirnya beliau kembali menetap di Cilongok. Dan beliau pun didirikan kobong atau asrama santri oleh Haji Sidik, yang begitu menyayanginya. Kobong pertama yang didirikan adalah Kobong Al-Hikam. Kobong atau asrama santri yang penuh sejarah para wali Allah ini pernah terbakar 4 kali. Cilongok dahulu bukan seperti Cilongok saat ini. Dahulu bernama Ciwedari, yaitu daerah yang jadi sarang jawara dan dukun. Dahulu di Gelam ada jawara paling jago gurunya di Cilongok, di Cikupa ada ahli santet paling jago, gurunya ada di Cilongok. Bahkan Haji Sidik dulunya adalah jawara dan raja panggung, karena menyediakan alat-alat panggung. Semua berkat perjuangan berat Abuya sehingga menjadi seperti sekarang. Banyak cobaan dan rintangan dalam berdakwah yang harus dihadapi Abuya, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Bagaimana tidak, semua pada terkejut dan tidak senang dengan berdirinya pesantren terutama para jawara dan dukun. Bahkan kobong yang pertama dibuat, dibakar mereka sampai 4 kali. Tiap kali dibakar Abuya selalu menerimanya dengan tersenyum dan kembali membangunnya. Banyak sekali para jawara yang suka menghina beliau saat bertemu, tapi beliau hanya diam dan tersenyum. Banyak juga para ahli ilmu hitam yang mengirimkan santet, tapi selalu gagal dan tak pernah dibalas. Pada akhirnya para jawara dan dukun kebingungan sendiri. Menghadapi Abuya yang selalu mereka hina dan ejek agar terjadi perkelahian. Tapi Abuya tidak pernah marah bahkan selalu baik dan ramah kepada mereka. Akhirnya suatu ketika mereka mendapat kesempatan untuk itu. Saat seorang jawara paling jago bahkan rajanya dari para jawara,
Cutak Asmaran mendengar bahwa rambut Abuya nggak bisa digunting si tukang cukur. Membatinlah sang jawara ini. Kurang ajar ternyata Dimyati mau pamer ilmu, ternyata senyumnya selama ini palsu, sok tawadu, mau nantangin gua habisin lu malam ini juga Dimyati. Membatin sang jawara dan saat itu juga mendatangi rumah Abuya. Padahal Abuya saat mengetahui rambutnya tak mempan dicukur malah masuk ke dalam kamar dan menangis. Karena bukan itu yang beliau inginkan. Cutak Asmaran sebelumnya minta izin dulu dengan ayah angkat Abuya untuk berduel dengan Abuya. Jawara tempo dulu walaupun jawara tapi masih memakai adab. Masih ksatria. Mau pakai cara apapun ente gak bakal bisa ngalahin si Dimyati, tegas Haji Sidik. Ayah angkat Abuya Dimyati Cilongok kepada Cutak Asmaran yang menantang Abuya untuk berduel. Dengan santai dan penuh keanggunan Abuya berjalan keluar rumah untuk menghadapi Cutak Asmaran. Mereka berduel di depan rumah. Saat sudah saling berhadapan dalam jarak 5 meter, saat itu keduanya benar-benar dalam posisi siap, pertarungan pun dimulai. Benar-benar cara ksatria, keduanya hanya duduk diam semedi, tapi terdengar suara pukulan saling pukul suara perkelahian. Bukan main, mereka memakai ilmu meraga sukma. Akhirnya selang beberapa lama perkelahian selesai tanpa ada yang bersimbah darah. Dua-duanya sama-sama kuat. Akhirnya perkelahian pun berubah menjadi ajang perlombaan meraga sukma ke dalam benda. Cutak Kasmaran mengaku kalah karena Abuya bisa masuk ke dalam telur ayam, sedangkan Cutak Kasmaran bisanya cuma di dalam botol. Sejak saat itu Abuya agak sedikit tenang. Tiada lagi yang berani mengganggu beliau selain Cutak Asmaran. Memang bagaimanapun jawara tetaplah jawara, sebelum mati tetap saja tidak mau menerima kekalahannya. Akhirnya Haji Sidik pun memakai siasat menikahkan Hajah Diong dengan adik Cutak Asmaran. Setelah menjadi keluarga, Cutak Asmaran berubah menjadi pelindung Abuya dalam berdakwah. Semakin kuatlah perjuangan dakwah Abuya. Generasi mereka inilah yang menjadikan Cilongok seperti sekarang. Pesantren Cilongok pun berkembang pesat berkat bantuan para jawara dan tokoh masyarakat Cilongok. Mungkin tanpa mereka Cilongok tak sebesar sekarang. Abuya Dimyati, Haji Sidik, Haji Gozali Cutak Asmaran, Haji Ahmad adalah tokoh 4 pilar Cilongok. Makam para pilar ini berada di depan masjid pertama yang dibangun Abuya. Berdasarkan pemaparan Kiai Haji Im Imaduddin, tanggal 12 April tahun 2021, Abuya Dimyati Cilongok wafat pada awal tahun 2001. 2 tahun sebelumnya, Abuya memberikan mandat kepada anak ketiganya, Abuya Ucitur Tusi, untuk mulai mengajarkan ilmu-ilmu secara eksplisit di Majelis Taklim Al-Istiqlaliyah pada hari Minggu. Setelah wafatnya Abuya, estafet kepemimpinan di pesantren Cilongok dilanjutkan oleh Abuya Uci.